Shalom, saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu dengan saya, Pugu Santoso. Hari ini saya rindu kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, saya rindu kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur buat siang hari ini. Kami rindu, kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Bahkan kami rindu mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Berbicaralah ya Tuhan, pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sementara kami yang mendengarkan, kami boleh mendengarkan dengan baik. Dan firman Tuhan boleh menguatkan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, hari ini saya rindu kita belajar kebenaran firman Tuhan, yaitu menjadi murid Kristus. Saya rindu kita belajar dari Matius 16 ayatnya yang ke-24. Perintah Tuhan Yesus Kristus kepada setiap kita gereja Tuhan adalah jadikanlah semua bangsa muridku. Ini berarti bahwa setiap orang dipanggil oleh Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi muridnya. Bukan hanya menjadi seorang pengikut atau hanya sekedar percaya bahwa Yesus Kristus itu Tuhan. Tetapi Tuhan menghendaki setiap orang yang dipanggilnya itu menjadi muridnya. Untuk menjadi murid Kristus itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Apa saja syarat-syarat untuk menjadi murid Kristus? Hari ini kita mau belajar di dalam Matius 16 ayatnya yang ke-24. Mari kita buka Alkitab kita baca bersama-sama. Saya akan bacakan, nanti saudara-saudaraku bisa menyimaknya dengan baik, perhatikan setiap kata di dalam ayat ini. Matius 16 ayatnya yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikut aku. Saudaraku, ada 3 hal yang kita bisa ambil dari ayat ini. 3 syarat untuk menjadi murid Kristus. Syarat untuk menjadi murid Kristus yang pertama adalah menyangkal diri. Menyangkal diri ada di dalam ayat 24 tadi, bagian yang ke B. Di dalam teks asli, kata menyangkal diri ini berarti memilih untuk hidup dengan cara tidak mementingkan diri sendiri atau mengabaikan diri sendiri. Menyangkal diri dalam hal ini mengacu kepada tindakan tidak mementingkan diri sendiri atau mengabaikan sesuatu yang berhubungan dengan diri sendiri, baik itu kepentingan, hak, ataupun keinginan dan lain-lain yang berhubungan dengan diri kita sendiri, bahkan ego kita. Kita bisa belajar dari teladan Tuhan Yesus, kisahnya ketika Tuhan Yesus ada di Taman Getsemani. Kisah ini ditulis di dalam Matius 26, ayatnya yang ke-39. Di Taman Getsemani. Maka ia maju sedikit lalu sujud berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Di saat Tuhan Yesus menghadapi saat-saat genting di dalam kehidupannya, di mana Tuhan Yesus harus menghadapi salib yang begitu menakutkan bagi dirinya sebagai manusia, Tuhan Yesus tetap mengedepankan perintah Tuhan. Makanya di ayat 39 tadi, Matius 26 ayat 39, Tuhan Yesus mengatakan bahwa bukan kehendakku, melainkan kehendakmu ya Bapa yang terjadi di hidupku. Ya. Jadi untuk menjadi murid Kristus yang sejati,
Kita harus melakukan segala perintah Tuhan. Meskipun terkadang apa yang menjadi perintah Tuhan itu bertentangan dengan keinginan kita, bertentangan dengan apa yang kita maui, bertentangan bahkan dengan hak kita, kesenangan, kemauan. Kita harus lebih mengasihi Tuhan dibanding siapapun, apapun di dunia ini, bahkan diri kita sendiri. Syarat yang kedua untuk menjadi murid Kristus yang sejati adalah memikul salib. Ada di dalam ayat 24 bagian yang kecil. Memikul salib di sini adalah sebuah konotasi, bukan arti harafiah. Jadi memikul salib di sini bukan berarti kita harus buat kayu yang besar berupa salib terus kita pikul kemana-mana. Bukan berarti kita pakai aksesoris salib, baik itu giwang, kalung, atau berupa apapun, atau bahkan kita buat gambar tato yang besar yang berupa salib. Bukan seperti itu. Tetapi memikul salib di sini mengacu kepada tindakan memikul atau menanggung jawab, menanggung penderitaan, pergumulan, beban, kesukaran karena melakukan kehendak Tuhan. Ada sebuah cerita tentang 3 orang yang diperintahkan Tuhan untuk memikul salib. 3-tiganya diberi beban yang sama, salib yang sama, ukuran sama. Mereka berdua disuruh Tuhan untuk naik ke sebuah bukit dan Tuhan menunggu di sana. Di dalam perjalanan, ketiga orang ini ketemu dengan menemukan gergaji. Orang yang pertama, dia punya inisiatif, oh salib saya potong aja, biar lebih gampang, biar lebih ringan. Akhirnya dia potong salibnya, memang benar. Akhirnya dia lebih ringan dan dia bisa mendahului kedua temannya. Dan ketiga-tiganya, akhirnya mereka ketiganya pun sampai. Yang duluan adalah orang yang pertama. Dia duluan sampai di puncak, dan ternyata untuk sampai ke tempat yang Tuhan berada itu, mereka harus menyeberangi sebuah jurang. Dan jurang itu tidak bisa diseberangi tanpa mereka memakai salib yang mereka pikul. Orang yang pertama, dia coba taruh salibnya itu, ternyata tidak nyampe karena terlalu pendek, dia sudah potong. Orang yang kedua, ketiga, akhirnya dengan kelelahan, dengan dia kecapean, dia sampai di puncak dan akhirnya dia taruh salibnya, ternyata cukup karena mereka berdua yang membawa orang kedua dan ketiga. Dia bawa salib yang tidak dipotong, akhirnya dia bisa menyeberang dan bertemu dengan Tuhan. Dari cerita ini kita bisa ambil hikmah, ambil sebuah teladan bahwa jika kita harus memikul salib, kita tidak boleh memotongnya, kita tidak boleh menguranginya. Jadi kita harus menanggung segala konsekuensi buruk karena kita mengikut Tuhan Yesus. Konsekuensi ini bisa ringan, mungkin kita bisa dirugikan ketika kita berkata jujur. Kita mungkin diejek ketika kita tidak mengikuti arus untuk melakukan firman Tuhan. Hingga yang berat, mungkin kita bisa dianiaya, kita bisa dikucilkan, bahkan kita bisa dibunuh karena kita mengikuti Yesus. Salib itulah yang menyucikan kita dan menjadikan kita layak di hadapannya. Kita harus mau menanggung segala konsekuensi itu untuk kita mengikuti Yesus. Syarat yang ketiga adalah mengikut Kristus. Ayat 24 bagian yang kecil. Kata mengikut memiliki arti secara harafiah mengikut, berjalan di belakang. Kiasan dari pemuritan dan komitmen untuk mengikuti Tuhan Yesus. Ada sebuah cerita mengenai seorang pemuda. Dia datang kepada filsuf Yunani yang luar biasa, Aristoteles. Dia membawa seekor anak burung, dia taruh di belakang badannya. Dia bertanya kepada Aristoteles, apakah menurut Anda
anak burung ini hidup atau mati? Pemuda ini berpikir kalau Aristoteles menjawab hidup, maka dia akan bunuh anak burung ini, dia cekik. Kalau dia bilang hidup, maka anak ini akan lepaskan anak burung ini. Tetapi Aristoteles menjawab dengan bijak, nasib anak burung ini, hidup dan matinya tergantung di tanganmu. Kalau engkau membiarkan dia hidup, maka dia hidup. Kalau engkau membiarkan dia mati, maka engkau bisa mematikannya. Jawaban Aristoteles ini mengejutkan anak ini. Dan dia berkata kepada Aristoteles, memang benar, engkau adalah orang yang berhikmat luar biasa. Cerita ini mengandung pesan bahwa manusia hidup diperhadapkan dengan kebebasan untuk memilih, menentukan, bahkan memutuskan tujuan hidupnya. Dalam segala hal kita bebas, namun kebebasan itu bukan berdasarkan pada ukuran-ukuran duniawi. Jika kita memilih hidup, maka pilihlah untuk hidup mengikut Yesus. Tentu melakukan kehendaknya. Apa yang mesti kita perbuat dan bagaimana kita melakukannya, kita harus teladani apa yang Yesus Kristus lakukan. Jangan sampai kita mengaku menjadi orang Kristen, orang yang percaya, tetapi tidak mencerminkan sebagai pengikut Kristus. Jadi saudara-saudaraku, hari ini kita bisa belajar tentang 3 hal syarat mengikut Yesus Kristus menjadi murid yang sejati. Syaratnya ada 3 menjadi murid yang sejati itu. Yang pertama adalah menyangkal diri, yang kedua memikul salib, yang ketiga adalah mengikut Kristus. Jadi kita harus mau mengambil konsekuensi ini dengan meninggalkan apa yang kita sukai, keinginan kita, bahkan hak kita, apa yang kita senangi, kita mau tinggalkan, kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, kita arahkan kehidupan kita menjadi murid Kristus yang sejati. Saya mengajak kita semua untuk kita kembali kepada panggilan Tuhan. Tuhan memanggil bukan hanya untuk menjadi orang percaya, bukan hanya untuk menjadi pengikut, tapi Tuhan memanggil kita semua untuk menjadi muridnya. Demikian firman Tuhan, semoga menjadi berkat buat kehidupan kita. Kita tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Kami bersyukur Bapa yang baik buat hari ini. Terima kasih buat firman-Mu, biarlah boleh menguatkan kami untuk kami menjadi murid-murid Tuhan yang sejati, yang mau menyangkal diri, memikul salib, bahkan mengikut Engkau sepanjang kehidupan kami, hingga Tuhan memanggil kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.